Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnatun Hasanah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang metode pengajaran fikih. Jadi, metode pembelajaran fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih Islam kepada murid atau peserta didik dengan menggunakan berbagai cara. Sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama itu ada individualitas. Individualitas adalah kesanggupan berpikir, kemauan, perasaan, dan kesanggupan luhur yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya adalah faktor dari luar seperti pengaruh keluarga, kesempatan belajar, metode mengajar, kurikulum, alam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada integritas. Integritas adalah mengajar harus dipandang sebagai usaha pengembangan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga meliputi aspek efektif dan psikomotorik. Ketiga ada motivasi. Motivasi belajar dan motivasi selalu mendapatkan perhatian khusus bagi mereka yang belajar dan mengajar. Istilah motivasi banyak digunakan dan berbagai bidang dan situasi. Motivasi adalah usaha yang disadari dari pihak guru untuk menimbulkan dorongan pada diri murid yang menunjang kegiatan ke arah tujuan belajar. Dan yang keempat ada lingkungan. Lingkungan ini mengajar membimbing murid, belajar atau membimbing pengalaman murid. Jadi seorang guru harus mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga terciptanya syarat-syarat yang baik dan menjauhkan pengaruh yang buruk. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama faktor manusia, yang kedua sasaran pengajaran dan pelatihan, dan yang ketiga bidang mata pelajaran, yang keempat faktor waktu dan sarana fisik. Adapun macam-macam strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih. Yang pertama itu ada strategi ekspositoris. Jadi strategi ini pembelajarannya sering dinamakan dengan pembelajaran langsung kepada guru. Dan yang kedua itu ada strategi inquiry. Peran siswa dalam strategi ini yaitu mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar bagi siswanya. Dan yang ketiga itu ada strategi kontekstual teaching and learning concept. Belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang keempat ada strategi pemecahan masalah. Metode ini menyajikan pembelajaran dengan cara mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Dan adapun metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fikih, yang pertama itu ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode simulasi, yang kelima metode tanya jawab, dan yang keenam rolling flying. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.